Salam buat saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat, salam penuh damai sejahtera. Kita jumpa lagi di perenungan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang saya pilih bagi kita terambil dari Mazmur. Mazmur pasal 3 ayat 3 dan ayat 9. Sekali lagi, Mazmur pasal 3 ayat 3 dan ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ajak kita berdoa, meminta pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang diam di antara kami. Terpujilah akan namamu kekal selama-lamanya. Kami datang lagi di perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami sadar bahwa kami terbatas, dan karena itu kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca bagian firman Tuhan ini, kami dapat diberi pengertian memahami akan firman-Mu, dan untuk selanjutnya kami dapat melakukan itu dalam hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk kami jalani. Berfirman bagi kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara kekasih Tuhan, bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 3 dan ayat 9. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan ini bagi kita semua, dan kita yang mendengar dan melakukannya disebut berbahagia. Saudara terkasih, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur 3 ayat 3 dan ayat 9, saya buat satu tema kecil, yaitu nyanyian menghadapi musuh. Nyanyian menghadapi musuh. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian menghadapi musuh. Kok bisa ya hadapi musuh dengan nyanyian? Yang betul saja. Orang hadapi musuh harus dengan senjata yang ampuh, supaya musuh dapat dikalahkan. Sebab sangat tidak masuk di akal hadapi musuh dengan nyanyian. Bukankah demikian? Sangat tidak masuk di akal hadapi musuh dengan nyanyian. Memang saudaraku, tidak masuk di akal hadapi musuh dengan nyanyian. Akan tetapi tidak berarti yang tidak masuk di akal itu tidak dapat dilakukan. Menghadapi musuh dengan nyanyian itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Tapi tidak berarti sesuatu yang tidak masuk di akal itu tidak bisa dilakukan. Kemarin dalam renungan tentang kabar baik versus kabar buruk, di sana saya katakan, akal memang perlu. Tetapi hidup orang percaya bukan didikte oleh akal, tapi didikte oleh iman. Sekali lagi, dalam perenungan kemarin di bawah tema kabar baik versus kabar buruk, saya katakan di sana, akal memang perlu, ya. Tapi hidup orang percaya bukan didikte oleh akal, melainkan oleh iman. Hidup orang percaya bukan hidup karena melihat, namun hidup karena percaya. Dengan demikian saudara, hadapi musuh dengan nyanyian itu adalah sangat mungkin, walaupun bagi kita
tidak masuk di akal. Tapi itu sesuatu yang mungkin, hadapi musuh dengan nyanyian. Kita semua ingat cerita tentang tembok Yeriko. Kalau kita buka kitab Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat 25. Di sana diceritakan kepada kita tentang tembok Yeriko dapat diruntuhkan hanya dengan tiupan sangkakala sebanyak 7 kali mengelilingi tembok itu, ya. Tiupan sangkakala mengelilingi tembok itu, ya, sebanyak 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7, saudara, tembok itu pun rubuh. Ya, kalau dengan akal kita akan katakan tidak mungkin merubuhkan tembok Yeriko hanya dengan tiupan sangkakala. Tapi kenyataan seperti itu. Karena mereka melakukannya dengan iman. Dan tak ada yang tak mungkin. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman, tak ada yang tak mungkin. Bisa saja itu terjadi. Saudara, bernyanyi dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun. Bernyanyi bisa menjadi sekedar hobi, tapi juga hingga menjadi profesi. Bernyanyi diyakini menjadi salah satu cara orang mengekspresikan perasaannya, ya. Dengan bernyanyi orang mengekspresikan perasaannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dengan nyanyiannya, saudara, Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Perasaan Daud kepada Tuhan itu ia ungkapkan melalui lagu. Ketika ia lari dari anaknya yang bernama Absalom. Pertanyaan bagi kita, mengapa Daud lari dari anaknya? Ini kan aneh, saudara. Seorang ayah lari dari anaknya. Biasanya anak yang lari dari ayahnya, bukan ayah yang lari dari anaknya. Tapi kasus yang dialami oleh Daud berbeda. Daud lari dari anaknya yang bernama Absalom. Mengapa, saudara? Mengapa Daud lari dari Absalom? Rupanya karena ada persoalan yang menyangkut dengan perebutan kekuasaan. Ya, ada persoalan yang menyangkut dengan perebutan kekuasaan. Absalom, anak Daud, dia ingin sekali merebut kekuasaan dari ayahnya Daud yang pada waktu itu menjadi raja. Kita bisa buka cerita ini di 2 Samuel pasal 15, ya. 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayat 17 dan juga pada ayat 22. Ya. Karena itu untuk menghindari diri dari huru-hara yang akan terjadi, ya, antara Daud dan anaknya Absalom, maka Daud berinisiatif meninggalkan istana raja. Anak memberontak terhadap orang tua. Kok bisa begitu, ya? Ya, bisa saja, saudara. Anak memberontak terhadap orang tua, bisa saja. Apalagi demi dan untuk kekuasaan. Apapun bisa dilakukan. Daud lari dari Absalom. Apakah karena Daud merasa takut terhadap anaknya Absalom? Saya kira tidak seperti itu. Kalau Daud lari dari Absalom, tidak berarti dia merasa takut terhadap Absalom. Tidak. Daud lari dari Absalom, saudara, itu karena tindakan Daud yang bijaksana. Agar jangan terjadi perang antara seorang anak yang melawan bapaknya sendiri. Apalagi bila ada yang harus jadi korban di antara mereka. Daud memilih meninggalkan istana raja.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang menarik di sini ya dalam bacaan ini, justru dalam pelariannya, ya justru dalam pelariannya, dan justru di tengah permasalahan berat yang sedang menimpa Daud menemui Tuhan. Di sini yang menarik, justru di dalam pelarian Daud, di tengah-tengah permasalahan berat yang menimpa dirinya, Daud menemui Tuhan. Di mana Daud menemui Tuhan, saudara? Ternyata Daud menemui Tuhan di dalam dan melalui pujiannya. Wow, luar biasa ini. Daud menemui Tuhan di dalam dan melalui pujiannya. Kalau Daud menemui Tuhan di dalam dan melalui pujiannya, saudara, itu artinya kemanapun Daud pergi, sebenarnya Tuhan selalu ada di dekatnya dan selalu bersamanya. Ketika dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan, disitulah dia merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada selalu bersama dengan Daud kemanapun dia pergi dan apapun keadaan yang dia alami. Tuhan tidak jauh dari hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita renungkan bahwa sebenarnya setiap orang dapat menemui Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dengan caranya masing-masing. Saudara dan saya, kapan saja, di mana saja, kita dapat menemui Tuhan dengan cara kita masing-masing. Saudara dan saya, kita berada dalam keadaan apapun, kita dapat menemui Tuhan. Misalnya, kalau Daud, dia menemui Tuhan dengan cara bernyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan, di sana dia menemui Tuhan. Tapi bisa juga kita dengan cara berdoa. Dengan berdoa, saudara dan saya, kita dapat menemui Tuhan. Atau ada juga dengan cara bersaat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan tanpa kata. Di sana pun kita bisa menemui Tuhan. Atau misalnya kita juga dapat menemui Tuhan ketika kita membaca akan firman-Nya. Dan mungkin masih banyak cara yang lain yang bisa kita pakai untuk kita menemui Tuhan. Kitanya saja, saudara, kalau kita sadar atau tidak sadar ya, kalau kita sadar, kita yang jarang mau menemui Tuhan. Cara menemui Tuhan banyak, tapi terkadang kitanya saja yang tidak mau menggunakan cara-cara itu. Dari Mazmur pasal 3 kita belajar bahwa Daud menemui Tuhan di dalam dan melalui nyanyian. Kita semua tahu, saudara, Daud itu seorang pemusik. Dan alat musik yang selalu dia gunakan, selalu dia bawa kemana saja, yaitu kecapi. Dengan kecapinya dia bernyanyi bagi Tuhan. Dia mengangkat puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan di dalam bagian Mazmur pasal 3 ini, dengan pujiannya itu Daud mengadu kepada Tuhan. Ya. Di dalam pujiannya itu Daud mengadu kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, lawanku begitu banyak. Dia mengadu kepada Tuhan, lawanku begitu banyak. Banyak orang bangkit melawan diriku. Ternyata bukan cuma anaknya Absalom saja yang bangkit melawan Daud, tapi banyak orang bangkit melawan Daud. Malah yang paling menyakitkan hati Daud, saudara,
bukan cuma banyak orang yang bangkit melawan dirinya, akan tetapi mereka juga mengolok-olok Daud, ya. Mereka mengolok-olok Daud dengan mengatakan tidak ada pertolongan dari Allah bagi Daud. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pertolongan bagi Daud. Itu yang mereka katakan kepadanya. Daud bukan hanya menghadapi ancaman fisik, melainkan dia juga menghadapi ancaman yang menyangkut iman dan percayanya kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan dari Tuhan bagi Daud. Ini ancaman iman, ya, ancaman iman, ancaman kepercayaan. Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah demikian? Bahwa ketika Daud menghadapi banyak musuh, pertolongan dari Tuhan tidak ada bagi Daud. Menarik, dalam bacaan ini Daud sendiri menemukan jawabannya. Dia katakan, Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Itu jawaban Daud. Kalau orang lain mengatakan bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan bagi Daud, maka Daud memberikan jawaban. Dia menyatakan pengakuannya bahwa Tuhanlah perisai yang melindungi aku. Tuhanlah kemuliaan yang mengangkat kepalaku. Jawaban Daud seperti ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada satu perkataan apapun yang dapat mengguncangkan keyakinan Daud kepada Tuhan. Di sini jelas untuk kita renungkan, ya. Kalau Daud katakan Tuhanlah perisai yang melindungi aku, Tuhanlah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Perkataan Daud ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun atau tidak ada perkataan apapun yang bisa mengguncangkan keyakinan Daud pada kasih dan pertolongan Tuhan. Ancaman kehidupan, kesukaran, dan kesulitan tidak dapat menggoncangkan iman dan percaya Daud kepada Allah. Malah Allah bukan hanya memberi perlindungan, tapi juga Dia menganugerahkan kemuliaan kepada Daud. Artinya Allah tidak akan mempermalukan Daud karena pelariannya itu, ya. Allah tidak mempermalukan Daud karena pelariannya, tapi justru Allah mengangkat kepala Daud. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kondisi apapun Allah tidak pernah mempermalukan anak-anak kepunyaannya. Dunia mempermalukan, tetapi Allah tidak mempermalukan anak-anak milik kepunyaannya, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Saudara, perlindungan dari Allah dirasakan Daud sepanjang malam saat dia tidur. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Perlindungan dari Allah Daud rasakan sepanjang malam saat dia tidur. Dan ini yang membuat Daud yakin kalau Allah menyertai dirinya. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi Daud untuk menjadi takut. Kalau Allah itu adalah perisai yang melindungi dirinya, Allah menyertai kehidupan Daud, maka tidak ada alasan bagi Daud untuk menjadi takut dalam menghadapi orang-orang yang mengepung dirinya. Bila Allah menyertai, siapakah yang dapat melawan? Sekali lagi, bila Allah menyertai, siapakah yang dapat melawan? Keyakinan Daud inilah yang mendorong dirinya melalui nyanyian
ia memohon agar Allah menolong dia. Dan bagi Daud, dari Tuhan datang pertolongan. Saudara-saudara yang kekasih, dari bagian bacaan Alkitab ini saya membuat 3 catatan refleksi bagi kita semua. Ya, yang pertama, kesakitan, penderitaan, kesukaran dan kesulitan, duka dan air mata, tantangan dan persoalan dapat saja menggoncangkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, penderitaan, kesakitan, kesukaran dan kesulitan, duka dan air mata, ya, dapat saja menggoncangkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kalau saya katakan seperti ini, saudara, kiranya jangan ada yang cepat-cepat berkata, "Oh tidak, iman saya tidak akan tergoncang dalam keadaan apapun." Jangan kita cepat-cepat katakan seperti itu. Mari kita bersaat teduh dan kita merenungkan bagian refleksi ini, bahwa kesakitan, penderitaan, kesukaran dan kesulitan, duka dan air mata dapat saja menggoncangkan iman dan percaya kita. Jangan ada yang cepat-cepat berkata, "Saya tidak akan goncang iman saya dalam keadaan apapun." Kita ingat cerita tentang Petrus, saudara. Saat Yesus hendak menghadapi penderitaan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang. Petrus cepat-cepat katakan, "Semua akan tergoncang imannya, tapi aku tidak. Aku tidak akan tergoncang imanku." Tapi kenyataannya jadi lain, kan? Justru Petruslah murid yang menyangkal Yesus. Ya, justru Petruslah murid yang menyangkal Yesus. Ya, kita tekun berdoa kepada Tuhan untuk menolong kita agar dalam kondisi apapun kiranya tidak mengacaukan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar dalam penderitaan sekalipun iman dan percaya kita kepada Tuhan tetap kuat, tetap kokoh dan tetap teguh, tidak diombang-ambingkan oleh karena berbagai keadaan sulit yang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, dalam situasi apapun kita selalu punya kesempatan untuk dapat menemui Tuhan yang kita imani dan percaya. Ya, dalam situasi apapun kita selalu punya kesempatan untuk dapat menemui Tuhan yang kita percaya. Temuilah Tuhan dengan berbagai cara, misalnya dengan doa, ya, itu pasti. Temuilah Tuhan dengan doamu. Temuilah Tuhan dengan bersaat teduh. Temui Tuhan dengan membaca firman-Nya. Tapi bisa juga kita temui Tuhan di dalam dan melalui nyanyian. Karena begini, saudara, kita mesti jujur. Ada orang Kristen yang mungkin masih merasa sulit bila dia berdoa. Tapi dia bisa bernyanyi, memuliakan Tuhan. Dia sulit berdoa, tapi dia tidak sulit bernyanyi. Nah, pakailah nyanyianmu untuk menemui Tuhanmu. Keren kan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus?
Mungkin ada orang yang sulit, dia bisa berdoa kepada Tuhan, tapi tidak sulit untuk bernyanyi. Pakailah nyanyianmu untuk menemui Tuhanmu. Walaupun suaramu fals, tidak apa-apa. Karena yang paling penting adalah engkau bisa menemui Tuhanmu dengan nyanyianmu. Menemui Tuhan tidak hanya dengan satu cara atau dua cara. Masih ada cara-cara lain yang bisa kita pakai untuk menemui Tuhan dan kita mengadu segala keberadaan kita kepadanya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, mari kita renungkan akan hal ini, bahwa keadaan boleh sulit, ya, situasi boleh sulit, tapi Tuhan tidak sulit untuk kita temui. Amin, saudara. Keadaan boleh sulit, situasi boleh sulit, ya. Pandemi COVID-19 ini membuat kita mengalami kesulitan yang besar. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, hendaklah kita ingat, Tuhan tidak sulit untuk kita temui. Justru dalam keadaan yang sulit, kita dapat menemui Tuhan. Ya, sekali lagi, justru dalam keadaan yang sulit, kita dapat menemui Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam tantangan dan persoalan, dalam duka dan air mata, kita dapat menemui Tuhan. Di atas pembaringan sakit, dalam jerit tangis dan air mata, dalam rasa khawatir, bimbang dan takut, dalam hidup yang penuh ancaman, kita dapat menemui Tuhan. Untuk apa kita menemui Tuhan, saudara? Sekali lagi, untuk kita mengadu kepadanya, mengadu akan segala pergumulan hidup yang kita alami. Lakukanlah itu dalam hidupmu. Hal yang keempat, saudara yang kekasih, kita bukan hanya mengadu kepada Tuhan, tapi kita juga percaya bahwa Tuhanlah perisai. Tuhan melindungi kita dalam segala situasi hidup yang kita alami. Saat panas teriknya matahari, saat dinginnya hujan, saat angin kencang dan badai, Tuhanlah perisai. Dia melindungi kita. Saat kita sakit, kita sehat. Saat kita susah dan senang, gagal dan sukses, Tuhanlah perisai. Saat kita tidur atau saat kita bangun, Tuhan perisai yang melindungi kita. Dia menopang hidup kita sampai selama-lamanya. Jika demikian, saudara, benar kata Alkitab, bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Karena itu, saudara, marilah bersama pemazmur kita angkat pujian ini. Aku tidak takut. Aku tidak takut, karena dari Tuhan datang pertolongan. Amin. Saya percaya firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini memberkati kehidupan kita. Mari kita mensyukurinya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak untuk lawatan firman-Mu bagi kami sekalian, bahwa Tuhanlah perisai yang melindungi kami, bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami,
Situasi boleh sulit, keadaan boleh sulit, tapi kami tidak sulit menemui Tuhan. Tempat kami bergantung, berharap, tempat kami bersandar, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberikan jaminan firman-Mu bagi kami semua, bahwa dalam keadaan apa saja, dalam keadaan kami senang, sakit, ketika kami berada di pembaringan, ketika kami berjalan, di dalam kami melakukan pekerjaan, kami dapat menemui Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Karena itu sekiranya kami dapat memanfaatkan waktu untuk bisa menemui Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi mereka semua yang sakit, di rumah sakit, di dalam penderitaan sekalipun, kiranya mereka dapat menemui Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan perisai yang melindungi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka. Dalam kedukaan mereka bisa menemui Tuhan. Di dalamnya mereka boleh mendapat kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua keluarga yang bergumul dengan kehidupan. Di dalam pergumulan itu mereka dapat menemui Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini. Kiranya mereka semua boleh menyadari bahwa Tuhanlah perisai yang melindungi para pemimpin kami dalam melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang diambil secara khusus yang menyangkut dengan penanganan terhadap COVID-19. Berikan hikmat dan akal budi kepada para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Salam Allah menyertai, agar melalui gereja-Mu tanda-tanda kerajaan Allah boleh dihadirkan. Pakailah gereja sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk terus bersaksi tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkatilah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima, dan setiap hidup yang mau melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah menyapa kita semua. Kiranya kita memberi hidup ini untuk bisa melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Arahkanlah segenap hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan setia Tuhan melindungi, memberkati, menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.